seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpahmu kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan perkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Saya percaya anugerah Tuhan yang memampukan kita sampai hari ini kita boleh datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu biar pagi hari ini mari sama-sama siapkan hati kita dengan penuh hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kekuatan, buat penghiburan, buat perlindungan, bahkan penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami melihat betapa Engkau sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami rindu memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi. Sebab Engkau Allah yang membuktikan Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Allah, hadirat Allah tidak pernah dibatasi oleh tempat dan waktu dan ruangan. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang sanggup membebaskan dan melepaskan setiap kita. Dia adalah Allah di atas segala Allah, pahlawan, penolong, penyelamat setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan. Nama-Mu nama di atas segala nama. Tuhan menara yang teguh.
di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Terlalu percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, hanya di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita akan menerima firman Tuhan. Juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, murnikan hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Biar hati kami siap ditanami kebenaran firman-Mu, dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati kami. Terima kasih Tuhan sebab kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mengendapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu.
siapkan hati kita akan menerima firman Tuhan, juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, murnikan hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Biar hati kami siap ditanami kebenaran firman-Mu, dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati kami. Terima kasih Tuhan sebab kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Menghadapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna.
Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabar? Kiranya semua ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini saya akan membawakan tentang pahlawan iman. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan pada saat ini. Kalau kami boleh beribadah online, Engkau mengurapin kami, hamba yang berbicara, dan semua yang menyaksikan ibadah online ini, yang terlibat di dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat marifat surgawi untuk kami boleh mengerti, memahamin, bahkan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam pertemuan online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita banyak mendengar ucapan, kata-kata, selamat jalan pahlawan iman, sampai jumpa pahlawan iman, dan sebagainya. Ucapan-ucapan ini biasa ditujukan, disampaikan, dinyatakan kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus yang meninggal dunia. Apa yang dimaksud dengan pahlawan iman? Saudaraku, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau keyakinannya. Pahlawan adalah pejuang yang gagah berani. Sifat yang dimiliki pahlawan antara lain keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan. Itulah pahlawan. Lalu arti iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal yang utama dibutuhkan untuk kita berharap adalah iman. Jangan bermimpi untuk mencapai apapun dalam perkenanan Tuhan tanpa iman. Dalam iman terkandung keyakinan dan kepastian. Saudara, kita harus dapat melihat apa yang kita harapkan, bukan dengan mata jasmani, melainkan dengan iman. Iman adalah visi
tentang apa yang akan terjadi pada masa depan, tentang sesuatu yang masih belum terwujud, namun kita percayai. Iman mempunyai kepastian. Iman adalah suatu keyakinan yang penuh, yang tidak dapat digoncangkan atau tidak dapat teralihkan. Jadi pahlawan iman adalah orang yang berkorban, berjuang, mempertahankan imannya sampai akhir. Kenapa iman harus dipertahankan? Kenapa iman harus dipertahankan, saudaraku? Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang mempertahankan iman adalah orang yang berkenan kepada Allah, ya. Karena iman tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua, karena Tuhan hanya mencari orang yang beriman. Ada di dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi iman penting untuk berkenan dan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mempertahankan iman, saudara? Bagaimana kita mempertahankan iman? Mempertahankan iman di zaman sekarang tidaklah mudah. Apalagi berkorban untuk membagikan, men-sharingkan tentang iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Atau memberitakan kabar baik tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan hal yang lain tentang keselamatan sangat sulit, saudara, saat zaman sekarang. Orang yang mempertahankan iman dan juga mau berkorban membagikan imannya ke banyak orang, kebenaran yang disampaikan selama hidupnya, maka apa yang dia lakukan, pengorbanan yang dia kerjakan, dia layak disebut sebagai pahlawan iman. Untuk semuanya itu tentulah membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, saudaraku. Hari ini kita mau belajar dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi seorang pahlawan pasti berjuang. Seorang pahlawan iman pasti dia mempertahankan imannya, dan bahkan dia memperjuangkan orang lain pun akan mendapatkan iman yang seperti dia imanin. Itu pahlawan iman. Lalu bagaimana dia mempertahankan imannya? Bagaimana dia mengerjakannya? Dia butuh perjuangan. Pahlawan pasti berjuang. Jadi seorang pahlawan iman pasti akan menghadapi peperangan, akan menghadapi perjuangan. Dan perjuangan atau peperangan itu bukan melawan darah dan daging, tapi kuasa-kuasa jahat, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa roh jahat di udara. Lalu pada ayat ke-11 dan 13, seorang pahlawan iman harus mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Seorang pahlawan yang berjuang pasti akan memperlengkapi dirinya. Seorang pahlawan yang siap bertempur pasti memperlengkapi dirinya dengan perlengkapan senjata. Nggak mungkin seorang pahlawan, seorang pejuang, berjuang, berperang, dia tidak memakai senjata, dia tidak memakai perlengkapan perang. Tidak mungkin. Tapi dia akan memakai perlengkapan perang, bahkan strategi-strategi dia harus kuasain. Ya, saudaraku, senjata yang dipakai oleh pahlawan iman, perlengkapan senjata yang dipakai oleh pahlawan iman adalah senjata yang dipersiapkan oleh Allah sendiri. Kita hanya mengambil dan mengenakannya karena sudah disiapkan, sudah disediakan oleh Allah. Ya, untuk apa kita memakai perlengkapan senjata itu? Supaya kita bisa bertahan, supaya kita tahu tipu muslihat iblis, kita dapat antisipasi. Ya, apa yang akan menjadi serangan-serangan si iblis. Kalaupun dia sempat menyerang, kita dapat melawan. Saudaraku, perlawanan atas si jahat itu dapat kita lakukan oleh karena kita memakai perlengkapan senjata Allah. Selanjutnya pada ayat 14a dikatakan berdiri tegap. Artinya selalu siap sedia. Jangan lengah, pantang menyerah, loyal, berani, dan sebagainya.
Kita harus berdiri tegap. Lalu apa saja perlengkapan yang dikenakan? Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran pada ayat 14b. Berikat pinggangkan ini memiliki makna kebenaran. Ikat pinggang ini memiliki makna kebenaran. Ikat pinggang di sini adalah ikat pinggang yang dipakai tentara Romawi. Gambarannya adalah seperti itu. Zaman dahulu tentara Romawi ini untuk berperang maka mereka menggunakan sabuk, ya, ikat pinggang yang mengikatkan baju, jubah dan selongsong perang. Sehingga ikat pinggang ini adalah tempat di mana menempelnya atau ditaruhnya senjata, ya. Serta ikat pinggang ini agar jubah serta baju jirah tidak kedodoran, ya, saudara. Nah, apa maksud kebenaran di sini? Kebenaran berarti kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Dunia zaman sekarang, zaman postmodern, memberikan arti kebenaran yang serba relatif. Apa yang benar menurutmu? Belum tentu benar menurut saya. Nah, kebenaran yang kita pegang adalah apa yang tertulis, tercantum di Alkitab. Apa yang menjadi kebenaran dalam firman Tuhan adalah kebenaran kekal bagi kita, yang harus kita kontekstualisasikan ke dalam zaman sekarang. Jadi, iblis menyerang orang percaya dengan mengaburkan kebenaran dan mempertanyakan keabsolutannya. Ya, saudaraku, contoh kepada Hawa di Taman Eden. Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Paulus juga berbicara di dalam Kejadian, di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 mengenai doktrin setan yang akan membawa beberapa orang keluar dari iman mereka. Lalu Yesus juga berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, di dalam Matius 4 ayat 4. Nah, iblis akan mengaburkan kebenaran kekal. Mungkin dia akan mengganti kata dari setiap firman dengan beberapa firman dalam tanda petik, ya, sehingga kalau kita tidak mengerti firman, kita nggak pernah baca firman, kita tidak tahu akan firman Tuhan, iblis mudah sekali menyesatkan. Kalau orang percaya tidak kuat dalam kebenaran firman, maka dengan mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia, saudara. Kebenaran yang dimaksud firman Allah bukanlah bersifat abstrak semu hayal, tapi harus terlihat dalam semua aspek hidup kita. Jadi kalau kita memakai ikat pinggang kebenaran, itu artinya firman Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Itu artinya kita harus mempraktekkan firman itu di hidup kita. Itu kita berikatkan pinggangan kebenaran. Saudaraku, kebohongan dan tipu muslihat akan menjadi target empuk bagi iblis untuk melancarkan serangan intimidasi, dan kita jika membuka celah, maka dosa-dosa akan mengiringi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah arti mengenakan ikat pinggang kebenaran. Sebuah kehidupan yang harus diisi dengan firman Tuhan. Kita adalah surat terbuka dan setiap orang dapat melihat kebenaran itu ada dalam kita. Lalu yang kedua, berbaju cirahkan keadilan. Di ayat 14c, perlengkapan kedua ini berbicara tentang baju cirah. Kita mengenal dengan istilah rompi atau baju anti peluru di zaman sekarang. Ya, di sini pun baju cirah berarti kebenaran. Ya, kata lain adalah kebenaran. Baju cirah di sini pada zaman dulu prajurit Romawi melindungi bagian tubuhnya dengan pakai baju cirah. Jika bagian tubuh, salah satu bagian tubuh yang terlindungi itu terluka, maka akan memudahkan seseorang kalah dalam peperangan. Kenapa? Karena yang dilindungi adalah organ-organ vital seperti hati, jantung, paru-paru, dan organ-organ lain yang di bagian dada dan perut. Ya, saudaraku sekalian Tuhan, sebagai contoh organ vital, satu, paru-paru. Secara alegoris, paru-paru adalah gambaran doa dari setiap
orang percaya. Kehidupan doa dari setiap orang percaya. Nafas doa dari setiap orang percaya. Jadi saudaraku, orang yang tidak berdoa sama seperti orang yang tidak bernapas. Ya, orang yang sedikit berdoa sama seperti orang yang sedikit bernapas. Nah, iblis menggunakan berbagai cara untuk mencuri waktu supaya saudara tidak kedapatan berdoa. Disibukkan dengan masalah, disibukkan dengan persoalan dan segalanya. Sehingga saudara jika mau berdoa sulit sekali. Ya, saya berharap saudara mengerti. Jadi jikalau kita tidak mengenakan baju zirah rohani, maka kita terancam mati. Sebab itu lindungin jam-jam doa kita saudara ya. Lalu yang kedua, perut. Masalah perut itu bicara tentang masalah ekonomi. Salah satu bagian yang dilindungi oleh baju zirah adalah perut. Perut merupakan gambaran dari kebutuhan ekonomi. Iblis gunakan masalah ekonomi untuk mematikan rohani pengikut Kristus. Banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan sebab kebutuhan perut. Bahkan mereka jual Tuhan oleh karena kebutuhan perut. Saudara, yang ketiga yang dilindungi adalah hati. Hati adalah organ rohani yang paling penting dalam hidup ini. Kenapa? Banyak sakit penyakit oleh karena hati yang rusak. Karena hati yang rusak, saudara. Dan jika hati tidak lagi berfungsi akan mengakibatkan kematian. Demikian pula dengan hati secara rohani. Firman Allah mencatat bahwa itulah yang akan menentukan apapun yang keluar dari dalam hati, itulah yang menentukan nasib masa depan hidup kita. Itu ada di dalam pasal Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang ketiga, saudaraku, peralatan apa, perlengkapan senjata Allah apa yang kita pakai. Yang ketiga adalah berkasutan kerelaan. Kita memakai perlengkapan senjata Allah yang dikatakan kasut. Nah, seorang prajurit Romawi tidak pernah pergi tanpa kasut. Mereka selalu mengenakan kasut. Kasut orang Romawi ada paku di bawah kasutnya agar untuk apa? Agar dapat berpijak dengan kokoh. Sehingga mereka saat bertarung, mereka kokoh berdirinya. Karena ada paku, ya. Jadi yang menapak di tanah. Kasut juga melindungi kaki dari batu-batuan, benda-benda keras, kotoran, debu, dan sebagainya. Waktu berjalan, kasut pasukan Romawi talinya melilit setinggi betis yang didesain untuk perjalanan jauh. Sehingga artinya waktu mereka berkasutkan kerelaan adalah di manapun mereka berjalan, mereka terlindungin. Ya, mereka berdiri kokoh. Ya, dimanapun kita orang percaya seharusnya demikian. Waktu kita berjalan, melangkah, kita memberitakan Injil. Perlengkapan keempat adalah perisai iman. Perisai yang dipakai oleh tentara Romawi zaman itu bukan perisai berbentuk bulat dan kecil. Ya, seperti lingkaran seperti itu, tetapi perisai besar yang mungkin setinggi dada orang dewasa dan bisa dikaitkan sisinya ke perisai yang lain sehingga membentuk rantai pertahanan yang solid. Ya, perisai juga dibuat dengan besi dan lapisan kayu serta ditutupin oleh kulit binatang dengan guna untuk menahan panah api dari musuh. Karena itu penerima surat Efesus paham betul bahwa Paulus menulis tentang panah api. Ya, apa maksud perisai iman, saudara? Paulus ingin kita memiliki iman dan percaya yang absolut kepada Tuhan tanpa terkecuali. Kenapa? Karena senjata iblis adalah panah api. Panah api adalah pikiran jahat yang dilontarkan iblis kepada manusia. Jadi iblis menyerang dengan memanah kita dengan panah api. Ya, apa itu contoh panah api? Pikiran, umpatan, penghinaan. Pernahkah saudara mendadak ada kemasukan pikiran, kata-kata umpatan kasar, atau ada keinginan untuk mengumpat yang besar? Rasanya gitu, ya. Terus tahu-tahu pikiran benci, tahu-tahu ada iri, ada kekecewaan, ada ketidakadilan rasanya dan sebagainya. Nah, ada ketidaksukaan kepada seseorang. Biasanya bibitnya adalah kemarahan yang diselesaikan. Kemarahan ini dengan tidak baik, ya, tidak diselesaikan dengan baik, ya, dipendam, ya. Iblis tahu, lalu dia tembakkan, dia panahkan panah api, sehingga timbullah pikiran-pikiran membalas dan sebagainya. Itu celah, ya. Kalau orang sudah kena, ya, dengan panah itu, maka ya sudah pikiran akan dikuasai,
ya, dengan kebencian, dengan dendam bahkan dan sebagainya. Lalu perlengkapan yang kelima, ya, tadi dikatakan perisai iman. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong adalah untuk melindungi kepala. Ketopong ini identitasnya keselamatan. Kenapa diberi nama ketopong keselamatan? Karena pikiran kita kalau tidak dilindungi oleh pemahaman keselamatan yang benar akan gampang ditipu oleh iblis. Pada saat kita lahir baru, kita dibenarkan oleh Allah atas dasar pencurahan darah Yesus di atas kayu salib. Oleh iman percaya kita dan semata-mata karena kasih karunia Allah menyelamatkan. Lalu kata keselamatan atau soteria di Alkitab mengandung banyak arti sebenarnya dan tidak hanya mengacu kepada keselamatan neraka dan sorga. Bisa merujuk kepada keselamatan di masa lalu saat pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sebut dengan justification. Ya, ada di dalam Roma pasal 8 ayat 24, Efesus pasal 2 ayat 8. Bisa juga mengacu pada keselamatan yang kita alamin sekarang ini. Kita menjalani keselamatan sekarang ini. Disebut juga dengan sanctification, 1 Korintus 1 ayat 18. Dan bisa mengacu kepada keselamatan di masa depan atau pemuliaan atau glorification di 1 Korintus 3 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 5. Saudaraku Tuhan, yang keenam, pedang roh yang kita harus pakai. Perlengkapan senjata Allah yang dikatakan pedang roh. Pedang roh identitasnya apa? Yaitu firman Allah. Nah, apa sih pedang roh? Kita menjelaskan secara gamblang bahwa itu adalah firman Allah. Karena firman di dalam Alkitab ada dua, yaitu logos dan rema. Apa bedanya? Logos adalah firman Allah yang tertulis. Alkitab adalah logosnya Tuhan. Lalu rema adalah firman yang diberikan oleh roh kepada kita pada saat tertentu. Ya, untuk melihat hubungan antara logos dan rema, mari kita lihat kejadian saat Yesus dicobai di Matius 4. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia mengutip firman, ada tertulis. Lalu firman tertulis itu adalah logos. Tetapi begitu firman yang spesifik itu dikutip Yesus, oleh karena Yesus menjadikan firman itu rema, itu beda. Waktu dia perkatakan, itu menjadi sebuah hal yang beda. Sebuah yang powerful, saudara. Sebab 3 kali iblis berusaha untuk mencobai Yesus. Dan sebanyak 3 kali pula Yesus menangkal godaan iblis. Nggak mempan istilahnya saudara. Ini adalah prinsip yang sama yang Yakobus tulis pada Yakobus 4 ayat 7 katanya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, firman ini begitu powerful yang menjadi rema, begitu berkuasa saudara. Ini adalah contoh bagi setiap orang percaya untuk mengikuti firman dan perkatakannya kepada iblis. Yesus mengambil pedang rohnya dari perjanjian lama dan mengeluarkannya untuk melawan iblis. Demikian juga setiap kita saudara. Apa yang kita hafal akan firman Tuhan, sewaktu-waktu iblis menyerang, kita pakai pedang roh. Kita pakai firman Tuhan untuk kita ucapkan dengan lantang dan kita lawan si iblis. Ibrani pasal 4:12 kata begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saudara, inilah kuasa firman, rema yang berkuasa. Lalu yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah setiap pahlawan iman berjuang memakai perlengkapan senjata Allah. Namun yang terakhir, pahlawan iman tetap harus berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di ayat 18. Saudara Kristus Tuhan, demikianlah pengertian tentang pahlawan iman yang adalah orang percaya. Pahlawan iman mengerti dan selalu siap sedia serta senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bahkan gaya hidupnya adalah berdoa di dalam roh, berjaga di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putus bagi orang kudus siang dan malam. Saya percaya pahlawan iman juga memuji-muji dan menyembah Tuhan. Tidak sendirian, bahkan bersama-sama dengan pahlawan-pahlawan iman yang lain. Setelah melakukan kehendak Bapa di zamannya. Mari saudara Kristus Tuhan, jadilah pahlawan-pahlawan iman. Selesaikan amanat agung. Beritakan Injil dengan kerelaan.
Selamatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Nya. Saat saudaraku, engkau mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan untuk amanat agung. Agung menyelesaikan amanat agung. Saudaraku sayang Tuhan, Allah akan menyertai kita. Ada kuasa yang akan bekerja di hidup kita. Dan kita di dalam pemeliharaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya rindu kita menaikkan pujian ini. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saudara Tuhan, Tuhanlah jaminan dalam hidup kita. Dialah yang menerangin setiap langkah kita. Dia setia. Dialah harapan kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Satu saat nanti, biarlah kita kedapatan sebagai pahlawan-pahlawan iman. Yesus. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kaulah jaminan di dalam hidup kami. Ora balala bashanda ya ramo, kina maya namashe, yalama 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 se. Haleluya. Shalabaya ramaya lamo, kina maya namase. Oh haleluya. Biarlah segala
segala yang bernapas memuji-muji Tuhan. Dan setiap orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang akan diselamatkan, tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak untuk hari ini. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Engkau beracara di perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita menguji diri kita terlebih dahulu. Saudaraku, minta ampun. Sekiranya ada hal yang salah, ada hal yang tidak berkenan, untuk dimintakan ampun kepada Tuhan. Dan jangan menyimpan dosa. Sekiranya diingatkan oleh Roh Kudus, ampuni kami Tuhan, ampuni Roh Kudus, ampuni kami Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang salah, yang kami sadari tidak sadari, Tuhan ampuni, ampuni, ampuni Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Bapa, mulai perjamuan kudus ini kami diingatkan akan betapa panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih-Mu yang melampaui segala akal pengetahuan kami. Dan melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk lebih mengasihi-Mu dan mengasihi sama lebih lagi. Karena kami telah terlebih dulu menerima kasih-Mu ya Bapa. Dikuduskan roti anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, jangan diam Bapak Saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syarabaya baya 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 rabo. Kinaya la mose. Kinaya la Syarabaya la mose. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang putus pengharapan Tuhan beri pengharapan yang baru. Tuhan yang butuh pertolongan Tuhan tolong. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau ada di dalam setiap segi kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang miskin Kau perkaya Tuhan. Diberkati, diberkati, diberkati. Oh rabaya 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 rabaya. Oh rabasiki raya rabaya 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 si. Oh ramasanda nana namasera ya rabasara ya rabasera ya rabah. Oh ramaya namasyana ya rabaya rabah. Oh haleluya haleluya haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GB Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Subagio Arif STH yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah umum dan ibadah anak GB Ujung Menteng Minggu 8 November 2020 akan tetap dilaksanakan secara online. Ibadah anak pada pukul 9.00 WIB dan ibadah umum pada pukul 10.00 WIB akan dilayani oleh Karayon 1G Bapak Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk STCDC. Kami mengucapkan selamat kepada Eko Dian Prastowo, Arni, Mazahok Jaya, Farel Putra Wijaya, Dwi Prasetyo, dan Gia Reva Velope atas kelahiran barunya pada tanggal 21 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Akan dibuka kelas KOM 200 pada hari Rabu 4 November 2020 pukul 19.00 sampai 21.00 WIB melalui Zoom online. Bagi para pelayan jemaat maupun jemaat yang sudah lulus KOM 100 dan rindu untuk melanjutkan ke KOM 200, bisa segera mendaftarkan diri ke nomor yang ada pada layar Anda. Dengan uang pendaftaran sejumlah Rp100.000, itu sudah termasuk uang buku dan uang pendaftaran. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 5 sampai 6 sore akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12.00 sampai 13.00 WIB akan diadakan menara doa United Prayer Tower UPT, menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di Kanada, USA Amerika, dan Australia. Setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB akan diadakan rumah doa lokal. Kami menghimbau seluruh jemaat, aktivis, dan pelayan jemaat untuk bergabung di dalam menara doa tersebut. Seluruh kegiatan menara doa akan diadakan secara online melalui Zoom. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mezbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pada pukul 9 malam. Tetap terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. KUL, Community of Love GB Ujung Menteng, akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL agar dapat bergabung pada KUL terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan yang lain dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera pada layar. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan cara men-scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, berakhirlah sudah ibadah online kita. Mari angkat tangan, saudaraku, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.